Teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana pasien bisa mengalami situasi yang tidak nyaman ketika berada pada situasi di tempat terbuka atau yang kita sebut agorafobia. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang pasien cemas atau panik itu, biasanya mereka akan lebih sensitif terhadap segala sesuatu yang bisa memicu kecemasannya. Dalam hal ini secara kedokteran jiwa adalah yang memicu amigdalanya lebih aktif. Maka daripada itu, pasien yang seringkali berada di tempat terbuka, mereka merasakan kok kayaknya tuh badannya rasa nggak nyaman. Seperti mau pingsan atau menjadi gelap gitu ya. Atau bahkan seolah-olah kayak pengen cepat-cepat balik aja pulang gitu ke rumah, ke tempat safety-nya atau ke tempat amannya. Nah, ini sebenarnya kalau ditanyakan, kok bisa demikian ya dok? Begini ya teman-teman ya, panca indera kita ini kan sebenarnya ada 5 katanya ya. Mata, hidung, telinga, kemudian juga pengecap, peraba ya. Kemudian juga tentunya yang berkaitan dengan sensitivitas ini sendiri. Nah, kalau kita melihat saat kita bangun atau awake, itu semuanya itu bekerja. Hidung kita bekerja, mata kita bekerja, telinga kita bekerja, pengecapan kita juga mulai merasakan kalau ada kering atau apa. Kemudian perabaan kita juga bekerja. Artinya tubuh kita itu menerima sensasi walaupun mungkin kita tidak menyangka atau tidak menyadarinya. Nah, begitu juga ketika pasien cemas, dia berada di lingkungan terbuka, kemudian dia merasakan segala sesuatunya. Seperti misalnya saat saya memberikan video ini, teman-teman mendengar ada suara tek, tek, tek. Itu karena tetangga sebelah lagi ngebetulin rumahnya, dan ada suara yang ketok-ketok palu ke tanah atau ke semen. Nah, buat sebagian orang, hal seperti itu aja sangat mengganggu. Tapi kalau saya ya tetap masih bisa bikin video YouTube gitu ya ke teman-teman semua ini. Nah, ini yang membedakan teman-teman bagaimana sistem saraf pusat itu bisa sangat sensitif pada orang-orang yang memang sudah lebih sensitif sebelumnya. Kalau misalnya nantinya sudah membaik kondisinya, maka tidak akan sensitif seperti itu lagi. Jadi pertanyaan pasien, teman-teman mungkin yang mengalami gejala cemas, mengapa sekarang saya itu kayaknya nggak boleh berisik sedikit, nggak boleh ada penciuman yang salah sedikit. Bisa saja makanan dan minuman tertentu yang wanginya sangat merangsang, itu bisa menimbulkan kecemasan buat teman-teman. Nah, ini yang mungkin lebih membuat kekhawatiran ya pada situasi-situasi tertentu di mana orang itu berada pada lingkungan yang mana dia tidak tahu apa yang akan dihadapi ke depannya. Nah, bagaimana cara mengurai ini atau mengelola ini adalah dengan terus melakukan aktivitas yang ada ataupun dikhawatirkan tersebut. Jadi nggak usah takut, teman-teman harus berjalan seperti biasanya, pelan-pelan sadari bahwa apa yang terjadi itu adalah sensasinya. Nah, kalau sangat mengganggu sekali, bolehlah dengan menggunakan pengobatan. Kalau misalnya teman-teman perlu datang ke dokter jiwa untuk mengatasi sensitivitasnya itu, silakan, karena itu memang seringkali diperlukan oleh kita untuk membantu teman-teman menjadi jauh lebih stabil segera dan kemudian bisa memicu teman-teman untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi yang dikhawatirkan terjadi seperti itu. Nah, intinya semuanya perlu latihan ya. Nggak bisa cuman sekali latihan terus udah selesai, nggak bisa begitu. Anda harus latihan terus-menerus menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, semoga kita punya mantra bersama, ikhlas, sabar, dan sadar itu bukan cuma diomongin, tapi benar-benar dijawantakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.